Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi nih Gus di Mekah Moya Podcast. Moya itu apa? Lihat deskripsi. Nah Gus, sambil ngopi, sambil nyantai, mumpung belum pelajaran gitu. Iya. Ini luar biasa sekali. Tuh, umat Islam jadi olok-olok gara-gara ada film yang berjudul Bid'ah gitu. Dari Malaysia. Iya, itu ada tokohnya yang namanya pemuka agamanya itu namanya Walid. Itu bukan nama tokohnya itu. Ya disebutkan kan Walid ya. Kita taunya Walid. Gitu. Walid kan orang tua bapak lah. Iya. Nama aslinya bukan Walid kan? Saya malah nggak tahu nama aslinya, cuma karena berseliweran dalam film itu loh. Iya, Nama aslinya bukan Walid kan? Walid cuma sebagai sebutan untuk tokoh yang ya. yang viral Ya, itu. jadi dia sebagai seorang bapak, pemuka agama dan mendoktrin jamaahnya ternyata banyak kesesatan di dalamnya. Bahkan nun sewu, kalau saya melihat beberapa potongan-potongan itu lebih kepada melegalkan perzinahan di zamannya, karena ada kata-kata yang viral Gus. Walid nak Dewi boleh. Artinya apa kayak? Ya. Jadi kalau lihat yang Madan Meloes, aku sama kamu mau menggagal gitu loh. Jadi ini artinya menjadi olok-olok karena ternyata orang beragama pengikutnya banyak, belum juga bisa dikatakan itu soleh. Iya. Bahkan ternyata menyesatkan umat. Bahkan di film itu dia mau melakukan perbuatan haram tersebut itu atas dasar mencatut nama Nabi Muhammad bahwa ini karena perintah Nabi, saya sama kamu, dan yang menikahkan Nabi. Ini kan dan apakah gambaran dari film tersebut juga banyak terjadi di sekitar kita. Nah, ini makanya saya butuh pencerahan kepada ini. Yang pertama saya itu mengomentari outfitnya dulu ya. Outfitnya, oh iya, siapa? Jadi secara outfitnya ini si Walid, ini jelas kami sebagai, mohon maaf, masyarakat dirugikan. Karena image masyarakat, jadi orang yang outfitnya semacam itu, otomatis Walid gitu kan. Walid, oh iya. Jadi makanya katakanlah misalnya saya pidato ke sana kemari nganggo sorban Walid otomatis orang nanti image-nya langsung ke sana. Jadi Walid kayak Walid ya. Nah, sehingga yang ada di image masyarakat nanti bahwa semua tokoh agama yang berbusana seperti itu nanti konotasinya buruk, terwalidkan gitu. Iya, terwalidkan. Itu saya kurang setuju lah kalau nanti terjadi image semacam itu. Jadi ini harus kita harus kita potong dulu. Ini adalah hanya seorang muslim, di mana seorang muslim itu karakternya beda-beda. Jadi saya memohon kepada para pemirsa lah bahwa tidak semua orang yang outfitnya semacam itu berarti Walid bukan. Dan sekarang Gus, Walid itu jadi nama anomali Gus. Kan ada anomali, paham anomali bener Gus? Lipun itu. Jadi ini kalau sekarang itu anomali itu ada semacam kartun-kartun ciptaan lah namanya. Ada Tung Sahur, itu makhluk yang dari kentongan gitu. Nah ini Walid ternyata menjadi makhluk anomali, yaitu namanya Led Walid gitu. Jadi anak-anak kecil
kalau bahkan sudah beroutfit seperti jenengan itu, oke, outfitnya Walid bersorban putih berjenggot panjang. Iya, dan padahal yang dia pakai itu kan sunnah. Sunnah. Jadi jangan sampai dari film ini nanti masyarakat memvonis secara umum bahwa orang yang berpakaian seperti itu terus berarti dia berkarakter buruk seperti Walid. Nah, itu yang tidak saya inginkan itu. Artinya mungkin ya kita hanya menyikapi karakter dia saja secara pribadi, secara seorang muslim. Iya. Bahkan mungkin, tapi memang di masyarakat seperti ini Gus terjadi karena ada kisah itu dibuat, ada ya naudzubillah, ada pemuka-pemuka agama yang ternyata akhirnya terjadi kasus-kasus yang ya memang saya yakin dari sutradara buat film ini ya berangkat dari kisah nyata mungkin gitu. Mungkin iya, cuma saya nggak setujunya itu seakan-akan nanti orang yang berpakaian seperti itu terus berarti Walid gitu kan. Bahkan akhirnya orang yang berpakaian secara sunnah tidak dihormati, tapi nun sewu ada juga nggih kalangan Gus tapi yang tidak pakai baju malahan dijumine begitu. Sing carane nun sewu, bahkan nun sewu pakai celana pendek, budak kelambi, semua sedeku dan sebagainya, tapi orang yang berpakaian sunnah malahan lah Walid. Belum tentu outfitnya seperti itu, artinya iya. Saya sendiri kadang jadi dari sini seakan Islam itu dipojokkan dari berbagai sisi loh. Contoh misalnya seringlah kalau kita melihat napi-napi itu yang berpakaian berwarna oranye, rata-rata kan dikasih peci kan, pakai peci betul. Itu sudah menjadi terdakwa langsung Islami. Iya, langsung Islami. Nah itu yang saya masuk itu gitu. Jadi apa ya, jadi seakan-akan ingin memojokkan. Apakah mungkin bisa Gus dari sudut pandang lain bahwa dia sudah melakukan kejahatan, terus divonis, terdakwa, terus tobat. Bentuk pertobatnya dengan outfit tadi. Iya, bisa juga. Mungkin tujuannya utama itu mungkin ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kan. Kayak wong Islam. Iya, kayak wong Islam. Makanya memperburuk citra Islam kan begitu. Terwalidkan. Iya, terwalidkan. Terus terang setelah melihat Walid itu ya, saya mau pakaian seperti itu jadi. Berani Walid. Termasuk jenggotnya ini, kalau mau panjang-panjang, wah, kayak Walid. Nah, fenomena seperti ini, Gus. Menurut saya, pondok pimpinan pondok pesantren ataupun apa yang ternyata punya banyak santri dan ternyata kok tersandung masalah seperti itu, sebenarnya itu dari sudut pandang jenengan sebagai pengasuh itu keprihatinnya seperti apa dan seperti apa sih, Gus? Jadi saya sampaikan bahwa dari viralnya film ini, saya yakin sutradaranya ada kisah nyata ya. Jadi memang ya kita akui lah, bukan hanya di Malaysia, di Indonesia pun, mohon maaf, banyak sekali tokoh-tokoh agama bukan hanya yang Islam notabene dia itu orang yang ditokohkan, orang yang berpengaruh, bahkan punya pesantren, ternyata mohon maaf kesandung kasus wanita, asusila. Asusila. Banyak itu, nggak perlu saya sebutkan lah. Yang terbaru kan kemarin yang di NTB apa ya, Nusa Tenggara Barat itu ada tokoh masyarakat yang mohon maaf, saya melakukan tidak asusila sama santrinya. Ya, sebenarnya dari Islam sendiri itu sudah mengantisipasi hal ini. Dengan cara ada treatment-treatmentnya. Iya. Dengan cara itu tajud itu.
ta'adud. Ta'adud, Gus. Ta'adud. Udud. Bukan. Ta'adud itu ya lebih dari satu. Oh, bilangannya. Iya. Lebih dari satu. Nah, tapi kalau bicara lebih dari satu, itu katanya menyakiti hati. Kata siapa itu? Tapi itu memang artinya solusi dari syariat sebenarnya, Gus. Solusi dari syariat. Nah, berarti tidak boleh benci tentang itu. Ya nggak boleh. Tapi nggak suka boleh. Justru harus berterima kasih. Karena ta'adud itu atau poligami itu ternyata sebelum datangnya Islam, sebelum zaman Nabi, justru lebih parah lagi. Sampai ratusan kan, sampai puluhan. Masyhur itu sahabat Nabi punya 10 istri, kemudian ketika datang Islam oleh Nabi cuma dipangkas menjadi 4. Mana-mana. Iya, itu kan berarti kan malah justru datangnya Islam malah membela kaum wanita justru di sini. Tapi sih saya sih yakin ini sih ya, bukan karena saya laki-laki juga ya Gus ya. Adanya syariat itu, saya pikir hati wanita itu diciptakan oleh Allah itu khusus, eksklusif, pasti ada di dalam hati yang terdalam wanita bisa menerima itu. Karena kan yang menjadi persoalan dulu ada seorang kiai kondang, jamaahnya ribuan hanya karena kesadaran itu langsung sepi karena dianggap tidak baik. Padahal dia melakukan sesuatu yang legal secara syariat dan secara hukum. Ya, makanya disinilah tugas ulama itu menciptakan lingkungan. Itu berarti beliau belum berhasil dalam menciptakan lingkungan. Gitu. Jadi, makanya begitu dia melakukan hal yang sebenarnya dibenarkan secara syariat, akhirnya lingkungan melawan. Karena dia belum membentuk lingkungan. Mestinya lingkungannya dibentuk dulu. Kita tahu kalau di daerah Jawa Tengah lah ya, Banyumas terutama, itu lingkungannya katakanlah belum terbentuk untuk itu. Tapi kalau kita lihat di Jawa Timur kan, nah itu beda lagi. Di sudah sana, biasa ya? Biasa. Nah, itu mungkin karena itu, jadi akhirnya jamaahnya pada kabur kan. Untung belum ada film bid'ah. Kalau udah ada film bid'ah, dia bisa dipanggil balik. Dan sorbannya putih. Tapi ya menariknya bahwa saya melihat, khusus melihat jenengan gitu kan, melihat jenengan itu ternyata jamaah perempuannya kok tetap banyak saja itu. Berarti itu tadi persoalan menciptakan lingkungan. Bahwa lingkungan otomatis yang utama ya istri, keluarga dulu. Keluarga diciptakan dulu, kita briefing dulu tentang pengertian ini bagaimana dan bagaimana begitu. Nah, kalau kita belum menciptakan ujuk-ujuk langsung ta'adud ya. Ya oke. Jadi solusi ini beliau Gus Sadik sangat terbuka untuk memberikan treatment bagi para kiai, ustadz, ada semua yang ingin menetapkan syariat, ya harus konsul ke beliau dulu. Jadi satu ya, tadi saya sampaikan fitnya tadi si Walid itu, penampilannya itu saya nggak setuju dengan film itu. Seakan-akan mendiskreditkan kiai lah. Tapi satu sisi juga ada baiknya kita ambil ibroh atau suri toladan dari film itu untuk para kaum wanita.
Jadi bagaimana agar suaminya yang notabene adalah tokoh masyarakat, pengasuh pondok, penceramah, bahkan mungkin dia pengarang kitab-kitab kan, jangan sampai hancur semua itu gara-gara kasus asusila. Caranya apa? Didukung. Begitu. Caranya didukung. Siap. Jadi jangan sampai ngewalid, jangan sampai terwalidkan. Oke, terus ini mungkin bagi pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada yang kepengen lebih lanjut, datanglah main-main, ngopi-ngopi santai. Jadi nanti kita cerita walid lah. Iya. Nanti kisah-kisah Nabi. Insya Allah saya nggak akan bulet-bulet. Nggak akan bulet-bulet untuk menyampaikan pengalaman. Terima kasih, sehat selalu. Semoga nambah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih di serial ini. Semoga film Walid itu hanya ada di film saja sebagai sebuah pelajaran pemuka-pemuka agama itu, sehingga mulai berhati-hati. Ya. Seperti itu Gus. Yang jelas saya pesan kepada masyarakat bahwa outfit yang dipakai Walid itu adalah sunnah Nabi. Ya. Dan jangan langsung mendiskreditkan semua orang yang pakai seperti itu adalah Walid. Itu pesan saya kepada masyarakat itu. Terima kasih Gus pencerahannya. Kita lanjut ngopi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.